Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, saudaraku dirahmati Allah, mukminin mukminat, para pemuda yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang sangat bersejarah dalam perjalanan dakwah di Indonesia. Kalau dakwah itu meredup, bukan salah masjidnya, karena dari dulu masjidnya begini ini, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kita. Alhamdulillah kita sudah diberikan banyak sekali mutiara oleh Ustadz Maman. Ini saudara saya, teman seperjuangan saya. Sejak kami dulu bercengkrama bersama di Kota Suci dulu. Dan insya Allah di Bandung beliaulah yang akan menjadi pakar sejarahnya di sini. Saya cuma menemani saja. Saya hanya mendampingi, duduk samping beliau sekali-kali aja, nanti beliau yang akan memandu kebesaran Jawa Barat ini dengan mengenali kembali akarnya. Karena seperti kita sering sampaikan bahwa bahkan para pemikir juga sering bicara, kalau bangsa itu tanpa akar ya seperti pohon tanpa akar, Pak. Susah, pohon tanpa akar bagaimana dia mau bisa hidup, bagaimana dia mau bisa besar. Dan pohon kan juga ditentukan seberapa kuat akarnya. Akarnya pohon apa tuh yang kecil apa? Kita lihat pohon yang merambat itu akan berbeda dengan pohon mangga umpamanya, dan berbeda dengan pohon yang usianya ratusan tahun. Pasti sangat berbeda, Pak. Di antara perbedaannya pasti di antaranya akar. Pasti akar di antaranya. Karena itulah maka sekuat apa kita memahami, menggali akar, kejelasan akar bangsa ini, maka sekuat itu kita akan besar. Karenanya kalau kita tidak pernah mengenalinya, nah itu masalah besar. Saya tidak tahu di antara antum yang tinggal di Bandung ini seberapa yang paham tentang sejarah Pasundan, sejarah Bandung ini, sejarah Islam yang pernah hadir besar di negeri ini. Kemudian saya berbincang dengan salah seorang dai senior sekali di negeri ini, dan beliau mengatakan ke saya, karena saya bertanya, kalau ketemu beliau saya suka bertanya tentang peta Indonesia, karena beliau sejak dahulu menebarkan kebaikan di negeri ini dan sangat paham peta Indonesia yang tidak pernah berubah, selalu gitu karakter sebuah negeri. Dan beliau katakan, saya cuma sebutkan satu saja dari peta yang beliau sampaikan, Pulau Jawa dipetakan, Sumatera dipetakan, begitu seterusnya. Sehingga mudah kita untuk masuk dari mana gitu. Atau kalau kita mau bicara mana yang mau dimulai duluan. Kan begitu. Kalau sebelum saya cerita peta, antum kalau ada daun di depan ada daun itu akan bisa kita bakar nyala, berenergi nyala kalau daunnya sudah kering, Pak. Ini yang hukum alami. Apakah daun basah masih hijau bisa dibakar? Jawabannya bisa, tapi nanti. Jadi masih nanti. Karena dia jatuh, kalaupun dibakar dia nunggu kering dulu, hilang airnya dulu, menguap dulu airnya, dipanasin segala macam, kemudian sampai kering baru bisa nyala dibakar. Perlu proses. Yang sudah siap nyala jangan ditunda, gitu. Yang sudah siap nyala. Nah itu kenapa perlu pemetaan. Dan sejarah itu pemetaan paling hebat, karena tidak ada yang berubah. Ternyata beliau cerita dari sejak zaman dahulu nih, orang yang saya temui ini
Sejak zaman dahulu beliau bercerita sampai hari ini nggak ada yang berubah. Dan beliau katakan Jawa Barat ini petanya adalah Islam. Itu kata beliau, Pak. Jawa Barat ini petanya adalah Islam. Cuma repot kalau Jawa Barat sendiri mulai jauh dari Islam. Nah, pasti itu yang repotnya sana. Karena itulah maka mari kita kenali, Pak. Kita kenali dengan baik dan saya melihat bahwa kurikulum pendidikan generasi ini baik di sekolah ataupun di luar sekolah, di kampus atau di luar kampus, menurut saya makin hari makin tidak menarik, Pak. Karena semakin tidak kenal bangsanya sendiri. Saya tidak bicara Islam. Islam nanti kita singkirkan dulu gitu ya. Kita pinggirkan dulu Islamnya. Saya cuma bicara oke lah, orang yang alergi dengan Islam, saya bicara tentang bangsa Indonesia deh. Anda nggak mau bicara bangsa Indonesia, Anda bicara suku Anda sendiri, suku Anda sendiri. Kita tidak mengenali bahkan suku kita sendiri. Terus kemudian kita mau bicara tentang kebesaran, mana ada pohon besar tanpa akar. Inilah maka saya amanahnya hari ini bicara tentang masalah kisah sebagai kurikulum Rasul SAW. Yang sudah dipaparkan luar biasa oleh Ustadz Maman tentang generasi luar biasa itu, ternyata kurikulum, salah satu kurikulum besarnya adalah kisah atau sejarah. Coba sekarang antum perhatikan di ini generasi muda hari ini yang ada di depan saya. Jangan-jangan masih bagus ingatan saya daripada ingatan antum tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Padahal saya belajarnya sudah kurang lebih, mungkin sudah lebih dari 20 tahun lalu saya belajarnya, gitu ya. Mungkin sudah 20 tahun lalu lebih. Jadi saya belajar tentang sejarah perjuangan. Setelah itu saya nggak pernah belajar lagi. Kenapa? Karena setidaknya lah, walaupun tentu perlu banyak dikoreksi dengan semua kurikulum sejarah Indonesia yang sering kali blur gitu ya, tidak jelas, buram gambarnya. Gitu, sebenarnya yang benar yang mana ya segala macam ya kan. Oke lah, ketidakjelasan itu tapi masih lumayan. Dulu saya diajari walaupun sebagian ditipu saya ya kan. Ditipu oleh kurikulum. Saya begitu belajar sejarah alah ditipu saya selama ini ternyata. Saya nggak tahu siapa yang tanggung jawab menipu saya itu dulu. Baik belajar sejarah Indonesia ataupun belajar sejarah Islam. Dulu saya belajar di SMP di Madrasah Sanawiyah di Jawa Timur. Itu ada kurikulum. Nama pelajarannya aja sudah salah. Nama pelajarannya sudah salah, Pak. Bukan isinya, nama pelajarannya sudah salah. Sampai sekarang masih belum diubah juga. Saya heran. Saya dari mulai masih kecil sampai sekarang sudah punya 4 anak kecil, Pak. Sampai sekarang nggak berubah negeri. Heran saya, Pak. Saya juga nggak tahu kemana bangsa ini. Orang pintar, para doktor, profesor melimpah ruah di negeri ini. Saya nggak ngerti, Pak. Wallah saya nggak ngerti. Nama pelajarannya salah. Sejarah kebudayaan Islam. Antum tahu kebudayaan? Saya berhusnudzon. Ini mungkin karena nggak bisa nerjemah. Mungkin maksudnya hadoroh, maksudnya mungkin al-hadoroh diterjemah kebudayaan. Bapak Ibu tahu budaya? Sunda ini punya budaya, betul ya? Budaya itu kesepakatan kita, Pak. Masyarakat Sunda ini sepakat kalau orang nikah budayanya begini. Itu kesepakatan. Apakah ini benar secara syariat? Belum tentu, ya kan? Apakah sesuai atau melanggar? Ya belum tentu. Mungkin melanggar, mungkin sesuai. Namanya budaya. Benar repotnya, Pak. Padahal yang diajarkan ke saya sejarah kebudayaan Islam itu dari mulai sejak Khulafaur Rasyidin, bahkan dari sejak Rasul SAW. Itu bayangkan bahaya sekali bicara Rasul, bicara budaya. Ini Islam, ini wahyu bukan budaya. Bicara Khulafaur Rasyidin itu Nabi nyebut sebagai khilafah ala minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah itu manhaj, sistem, konsep, aturan kenabian. Bukan budaya, Pak. Wahyu. Jangankan itu, masa setelahnya saja yang sudah disebut sebagai kerajaan, Nabi nyebut sebagai mulk, kerajaan-kerajaan setelahnya. Itu saja subhanallah, mereka masih menegakkan aturan syariat, walau kemudian beberapa pemimpin kadang turun, kadang tidak adil, kadang zalim, kadang bagus, dan seterusnya, fluktuatif. Sampai saya bilang, namanya saja salah, Pak. Menurut saya begitu. Sejarah kebudayaan Islam. Itu belum isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betulan, saya apa adanya. Kalau ada di sini yang membuat kurikulumnya, saya siap diskusi.
Saya sering diskusi untuk itu. Insya Allah Pak, karena ini untuk perbaikan bangsa ini. Yuk kita perbaiki bangsa ini. Kita perbaiki. Dan kita tidak kunjung beranjak, malah perlahan tapi pasti kita singkirkan pelan-pelan kurikulum sejarah dari pendidikan kita. Saya tidak tahu sekarang apa pelajaran yang ada dulu di anak-anak sekarang ya kan. Dulu saya pernah belajar di level SMP namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB. Itu zaman saya kan, ketahuan kan tahun berapa saya lahir kan. Ya kan? Iya. Saya nggak tahu kalau sekarang di SMP ada pelajaran apa kalau sejarah Indonesia. Saya belum bicara Islam. Apa sekarang apa namanya? Digabung jadi satu dengan yang lain. Itulah musibahnya Pak. Karena kurikulum pendidikan sejarah perjuangan bangsa dulu itu sangat detail, memang bicara hanya sejarah tentang bangsa ini. Itu belum pelajaran lain. Ada pelajaran lain, pelajaran sejarah lain lagi secara Islam, secara kebudayaan Islam lain lagi Pak. Setidaknya saya mengenali, oh begini toh ceritanya versi buku ini tentang sejarah bangsa ini. Kita nggak banyak kenal hari ini, nggak banyak kenal Pak. Musibah besar, ya kan? Saya datang ke sebuah kabupaten yang dulunya adalah sebuah kesultanan Islam besar di negeri itu, di kabupaten itu. Yang hadir adalah para guru, bukan orang umum, Pak. Para guru, nggak tanggung-tanggung, guru sejarah Islam. Coba kurang apa sekarang? Iya Pak. Dan guru-guru dari Kementerian Pendidikan dari kabupaten itu. Saya cuma tanya, saya bilang di sini dulu ada kesultanan Islam. Mereka tahu semua. Wong gedung kerajaannya aja masih ada, gedung kesultanan saja masih lengkap, utuh ada dengan peninggalan-peninggalan yang juga masih lumayan banyak. Saya tanya beberapa hal, tidak ada yang tahu Pak. Saya tanya beberapa hal, tidak ada yang tahu. Hal yang paling sederhana mereka sudah tidak tahu. Ini guru-gurunya. Antum bisa bayangkan kayak apa tuh kualitas murid-muridnya kan? Jadi kita ini harus ada sebuah gerakan yang sangat serius, bertahap tetapi sangat masif dan terstruktur sangat baik tentang mengenalkan kembali siapa kita Pak. Sekali lagi orang yang kenal nasabnya, tanyakan ke Ustadz Maman yang pakar fikih nih, bahwa namanya nasab, hifdzun nasab itu, nasab itu bagian dari al-asasiyat al-khamsah, satu dari 5 hal yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh syariat ini. Apapun yang merusak nasab pasti akan diharamkan oleh syariat. Mengapa sampai sebegitu hebatnya nasab dilindungi? Karena tadi Pak, nasab itu subhanallah akan mewariskan banyak hal. Kan kita suka mendengar, saya sering sampaikan, kita suka mendengar ada namanya penyakit turunan, gitu ya. Para dokter suka bilang ini ada berpotensi, nah gitu ya. Berpotensi sekian kali lipat dibanding yang lain karena dia punya keturunan riwayat penyakit ini dari bapak neneknya segala macam, kakeknya. Saya cuma katakan, mengapa cuma penyakit yang berketurunan? Kenapa bukan kebaikan, potensi kemuliaan, kebesaran, keahlian, betul? Iya Pak. Dan itu dia, makanya sampai sekarang kalau antum lihat, oh, ini pemetaan mudah ya. Dan kita sekarang juga sudah tidak, nasab kita ujungnya di mana kan kita juga sudah nggak tahu kan. Antum nih nasabnya sampai Ciong Wanara apa sampai apa tuh namanya? Itu nama-nama raja tanah Pasundan itu aneh-aneh dulu namanya Pak. Oh ya, saya pelajari itu. Ya kan tahun-tahun berikut. Jadi teman-teman dirahmati Allah, makanya itulah mengapa mengenali diri kita kenali. Kan seharusnya kita mengenali diri kita sebelum kita kenali orang lain, sekian banyak orang lain kan. Nah inilah yang tidak kita kenal. Nah mengenali diri kita itu, lihat Pak, kita ini kalau bicara bangsa kita orang Indonesia. Kecuali kalau di sini ada yang tidak warga negara bukan Indonesia, saya mohon maaf ya kan. Kita ini punya suku masing-masing. Kita ini punya keluarga besar. Di suku itu ada banyak keluarga besar. Kita hadir dari keluarga besar itu.
Kita ini Muslim. Lihat Pak. Berarti harus dipelajari betul akar kita sebagai bangsa Indonesia. Akar kita sebagai suku itu, akar kita sebagai keluarga besar ini, dan akar kita sebagai seorang Muslim. Semua harus dipelajari dulu. Kita ini sebenarnya tidak kenal diri kita, kemudian kita mencoba mengenal orang lain. Itu fatal. Belum kenal dirinya, coba kenalan sama orang lain. Makanya kalau ditanya siapa Anda, jawabannya tidak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Siapa Anda? Nggak tahu saya juga. Ayo kita kenali Pak. Itulah mengapa kita kumpul seperti ini. Ini bukan kumpulan pertama dan terakhir dengan izin Allah, kan? Yang begini ini harus dilanjutkan sampai ada action yang jelas. Ngaji wacana begini, ini ngaji wacana namanya ini Pak. Ngaji kumpul wacana. Wacana begini tidak kalau Ustaz Maman bilang la yuharrik sakinan. Itu tidak menggerakkan orang duduk sama sekali Pak ya. Orang diam tuh nggak bisa bergeser gara-gara cuma wacana begini. Harus ada action yang jelas, harus ada tindakan yang jelas untuk mengubah sehingga kita mulai bergeser untuk mengenal diri kita sendiri. Baik. Ini betapa pentingnya bicara tentang sejarah itu untuk mengenali sejarah kita masa lalu. Sebelum saya masuk ke Rasul SAW yang kurikulumnya sepertiga kurikulumnya adalah sejarah. Ya, sebelum bicara itu, saya ingin perdalam sedikit tentang kalimat saya tadi sebagai bangsa Indonesia, sebagai suku, sebagai keluarga, sebagai Muslim. Kita hari ini diarahkan dan sayangnya mau diarahkan, itu sayangnya, kepada hal-hal yang rumit, sulit. Tetapi kita malah menghindari sesuatu yang mudah Pak. Apa maksudnya Pak? Saya berikan contoh Pak. Saya berikan contoh. Kalau seseorang belajar tentang nasabnya dengan baik, saya ini keturunan siapa? Antum kalau baca hadis Nabi tentang nyari keturunan, nyari jodoh, ya, menikahi wanita yang dipilih itu kan Nabi mengatakan tunkahul mar'ah li arba. Salah satunya Nabi menyebut linasabiha. Dalam riwayat lain bukan linasabiha tapi lihasabiha. Ternyata nasab sama hasab itu beda. Tapi satu hal yang terangkai. Kalau nasab itu saya keturunan siapa? Saya bin siapa terus gitu. Itu namanya nasab. Rangkaian silsilah keturunan itu namanya nasab. Tapi kalau hasab, para ulama mengatakan pakai hasab itu artinya adalah apa karya besar nasab ini. Itu aja kita belum selesai PR-nya kan? Ayo coba angkat tangan. Siapa yang mampu mendeteksi di keluarga masing-masing, ya kan? Mendeteksi, Pak saya ini anaknya ini, bin ini, akhir nasab saya di sana, dan keluarga saya itu ternyata punya nasab kelebihannya apa? Saya mau tanya Pak, di sekolahan atau di kampus mana yang ada PR untuk nyari nasabnya? Itu kenapa saya bilang tidak menarik pendidikan negeri ini kalau dengan cara seperti ini Pak. Kita itu tidak kenal diri kita sendiri. Bangsa Indonesia tidak kenal bangsa Indonesia sendiri. Kemudian kita bicara dengan bangsa lain. Makanya sesuatu tanpa akar itu pasti ikut kemana angin bertiup. Karena nggak ada akar yang mencengkram. Baik, tidak ada. Antum kalau lihat akar mencengkram Pak, itu mau angin bertiup sekencang apapun dia kokoh sebagai pohon yang kuat. Itu kita kan enggak kan? Trennya Jepang, ya kan? Tren Korea. Ya, bangsa tanpa akar tuh begitu. Trennya Eropa, tren Amerika, tren Arab. Itu bangsa tanpa akar. Gitu ya? Itulah makanya, ayo kita ubah sekarang Pak. Kita ini semakin tidak dikenalkan pada bangsa ini. Saya ketemu dengan orang sudah tua sekali. Usianya sudah kurang lebih 70 tahun Pak. Masya Allah orang baik, lalu zakirallahi ahada. Masya Allah orang yang berjuang di Islam juga luar biasa di negeri ini. Beliau cerita dulu Ustaz, di zaman saya sekolah, berarti kan sekolahnya sudah jauh lebih dulu dari kita. Itu sampai ada pelajaran mengenali hasil bumi Indonesia.
Makanya sekarang hasil bumi dirampok sama bangsa lain. Oh, kita nggak tahu kok, ya kan? Mana kita tahu di wilayah sekitar kita aja kita nggak tahu apa hasil buminya sebenarnya. Itu sampai dikenali, ada pelajarannya khusus untuk mengenali itu. Apa saja sih? Itu dikenalkan, bukan usia kampus sudah ketuaan. Bukan usia kampus, kelamaan Pak, keburu dirampok. Kelamaan kurikulum itu. Betul kan? Dia punya kesadaran dan ini negeri saya ini. Ini negeri saya. Antum sekarang baru sadar kenapa kita mudah ditipu? صدق الله العظيم.